Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Fauzanto. Pada video kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Sains Religius dan Agama Saintifik, Dua Jalan Mencari Kebenaran, yang ditulis oleh Haidar Bagir dan William Armstrong. Pada resensi kali ini saya akan berbeda dengan resensi yang telah ada, yang membahas bagaimana buku serta bab dan subbab yang terdiri di dalamnya. Tapi saya coba mau mengkritisi dan mau membuat satu gagasan terbaru di antara dua gagasan yang dibahas di dalam buku ini, yaitu mengenai agama dan sains itu sendiri. Singkatnya, saya ingin menggagas terkait jalan di antara keduanya, yaitu agama dan sains, yaitu jalan kritis atau arus di antara arus agama dan arus sains. Saya menggagas arus kritis untuk menjembatani keduanya agar tidak menjadi sains yang ekstrim ataupun sains ataupun agama yang ekstrim. Oke, baik, gagasan atau arus kritis yang saya bahas dalam resensi kali ini, saya khusus membuat esai yang berjudul Mencari Peradaban Ilmu, Membangun Jiwa Kritisme di Antara Saintisme dan Religiusme, yang terdapat dalam kolom caption video di kanal YouTube ini. Nah, satu hal yang perlu saya tekankan, yaitu saya mengambil satu hal utama dalam tulisan William Armstrong, di mana esainya berjudul Antara Sains dan Soto, di mana saya melihat bagaimana parahnya ketika suatu paham itu menjadi suatu hal yang ekstrim, baik itu sains, penganut sains yang dengan positivisme logisnya, ataupun dengan penganut agama yang ekstrim. Nah, dari gagasan tersebut, dari esai tersebut, saya mencoba mendalami kenapa bisa terjadi satu hal, yaitu memahami sesuatu yang menjadi ekstrim. Nah, untuk saya sendiri, Ulil mengangkat bagaimana gagasan Karl Popper itu dengan falsifikasinya, yang sebenarnya tujuannya itu untuk mengkritisi lingkungan Wina yang dia penganut positivisme logis, di mana semuanya harus ada bukti dan semuanya yang logis itu membutuhkan verifikasi, di mana meniadakan yang namanya metafisika dan hal-hal yang tidak dapat dibuktikan. Nah, hal tersebut ketika terjadi pertentangan antara penganut saintis itu, dia bisa membantahnya dengan lebih beradab. Nah, Ulil di sini membandingkan antara penganut sains yang ekstrim tadi dengan pertentangannya dengan antara penganut agama, yang dimana penganut agama ini jika saling bertentangan, dia akan menimbulkan satu konflik yang itu tidak beradab, seperti perang, seperti hal-hal yang merusak, dan bahkan dia menghubungkannya dengan perang dingin, di mana terjadi perang ideologi antara komunisme dan kapitalisme.
dan pertentangan itu lebih tidak beradab karena terjadi peperangan di satu negara, dan juga dia menghubungkan dengan prinsip nasionalisme, di mana nasionalisme juga ketika terjadi pertentangan itu bahkan menjadi konflik yang tidak beradab. Nah, kenapa paham seperti nasionalisme, komunisme, kapitalisme, dan terkhusus itu agama, ketika dia terjadi konflik itu dia menimbulkan satu hal yang menimbulkan perpecahan dan menimbulkan kerusakan. Kenapa ketika para pengikut saintisme itu bertentangan, itu dia tidak menimbulkan kerusakan. Nah, menurut Ulil di sini dia memberikan satu hal yang apik dengan mengutip Paul Tillich itu mengenai the ultimate concern, di mana ketiganya tadi yang agama, paham dan nasionalisme itu yang dia contohkan itu masuk ke dalam manusia secara mendalam, memengaruhi fisiknya, mempengaruhi jiwanya, dan mempengaruhi emosinya, dan menyangkut hal-hal yang mengandung pertanyaan-pertanyaan dasar tentang kehidupan, baik itu Tuhan, paham yang kita anut sehari-hari, habis itu kelahiran kita, kematian kita, hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan mendasar. Nah, lalu di sini bagusnya Ulil itu dia bagaimana menggugat sains dengan bertanya, apakah sains lebih beradab ketimbang paham yang selama ini menggerakkan dunia, itu baik paham kapitalisme, komunisme, dan yang terkhusus itu nasionalisme dan agama tadi. Karena ketiganya ikut membangun dunia ini dengan hal-hal yang berbeda. Nah, terlebih lagi Gunawan Muhammad dalam esainya itu juga mengkritisi sains dengan tulisan yang cantik, itu bagaimana sains tidak mampu bertanya dan berpikir terkait dirinya sendiri, dengan dicontohkan dengan kisah Dr. Cipto Mangunkusumo ketika awal kemerdekaan, dia lebih memilih untuk membantu masyarakat yang pada saat itu terkena wabah pes di Malang, ketimbang dia mengikuti para saintis yang notabene berasal dari Belanda dan kerja untuk membuat obat-obat. Tapi dia lebih memilih untuk membantu masyarakat terlebih dahulu yang terkena wabah pes. Nah, itulah poin utama ketika Gunawan Muhammad mengkritisi sains. Nah, selanjutnya saya juga membaca buku Investigasi Tempo, di mana saya menjadi yakin ketika para saintis atau pelakunya atau praktisinya itu tidak mampu berpikir di luar hal-hal yang menjadi objek kajiannya. Dia tidak mampu bertanya apa yang menjadi penggerak daripada peristiwa atau fenomena yang terjadi. Nah, di sini dicontohkan dalam subbab di mana terjadi suap obat-obatan atau perusahaan farmasi kepada dokter untuk menjual obatnya ketika dia meresepkan obat untuk para pasien. Jadi ada suap untuk mengharuskan itu obat dari farmasi atau perusahaan tersebut untuk dibeli oleh para pasien. Dan itu
jika dokter tidak sadar ketika itu ada hal-hal yang berbau ekonomi dan menguntungkan perusahaan farmasi tersebut, itu setidaknya dokter tidak mampu bertanya kenapa dia bisa dikasih hadiah atau bisa dikasih baik itu jalan-jalan, mobil, ataupun pendidikan dengan syarat dia menjual produk farmasi tersebut. Nah, ketika ya ada dua pilihan. Ketika dokter itu pragmatis, ya dia akan menjalankan itu. Ketika dia mampu kritis, dia akan bertanya kenapa saya dikasih dan kenapa saya harus menerima hadiah tersebut. Nah, tapi dalam laporan Tempo, dokter-dokter yang jumlahnya banyak itu melakukan hal-hal menerima suap dari perusahaan farmasi. Nah, kita juga tidak bisa melepaskan konteks di mana para pemangku agama atau pelaksana agama, yaitu para ustadz yang telah menjadi ekstrim, yang dia tidak memandang segala kehidupan ini hanya berdasarkan prinsip agama. Nah, di sini kita juga perlu menggarisbawahi bahwa kehidupan ini juga perlu dipelajari dengan prinsip-prinsip lain. Tidak selalu melulu agama. Nah, balik lagi ke dalam tulisan Ulil di mana dia membahas antara sains dan soto. Ulil lebih memilih untuk lebih moderat dan dia menggambarkan penyuka soto Lamongan dan penyuka soto Bangkok, di mana di antara kedua penyuka soto tersebut ya tidak apa-apa dia bertentangan asal tidak merusak, asal tidak baku hantam. Nah, saya di sini coba melampaui gagasan Ulil terkait sikap dia terhadap pertentangan ini yang lebih moderat, tapi saya coba masuk ke dalam kenapa tidak dibangun jiwa kritisnya di antara kedua penyuka soto ini. Karena kalau misalkan istilahnya dia moderat, dia tidak akan menjadi nantinya dia tidak akan menjadi satu pertentangan yang dia akan membentuk gagasan baru, yaitu sintesis dari kedua tesis tersebut. Nah, maka menyambung lagi ke dalam gagasan besar yang saya gagas, yaitu peradaban ilmu. Dalam membangun peradaban ilmu, ya kita harus membangun jiwa kritis dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi, tidak hanya sains yang ekstrim dan agama yang ekstrim, tapi juga membangun jiwa kritis untuk membangun peradaban ilmu. Yang pertama itu dengan bertanya terkait status quo, terkait keadaan sekarang, dengan melihat sebab akibat kenapa terjadi fenomena tersebut, sebab akibat kenapa terjadi peradaban yang tidak berilmu, peradaban yang barbar. Dicari sebab materialnya, sebab yang terjadinya, sebab yang terlihatnya. Yang kedua itu mampu berpikir kenapa tidak kenapa peradaban ilmu ini tidak terjadi, karena ada satu hal yang bertentangan. Nah, dia mampu berpikir secara bertentangan antara peradaban ilmu dan peradaban barbar tadi, peradaban yang anti ilmu. Dan yang ketiga itu mampu mewujudkan apa yang digagas oleh dia, apa yang digagas oleh peradaban ilmu tersebut,
yang artinya dia harus dipraktekkan. Nah, kenapa dari situ kita mau berpikir kenapa bisa Karl Popper dalam lingkungan Winanya dia coba mengkritisi teman-temannya yang berada di lingkungan Wina yang menganut paham verifikasi, yang menganut paham positivisme logis untuk membuat gagasan baru terkait falsifikasi, di mana konsep verifikasi itu diuji kembali. Nah, pertanyaan kedua, mengapa bisa Dr. Cipto Mangunkusumo dengan gelar doktornya dia lebih memilih membantu masyarakat yang ada di Malang yang terkena wabah pes ketimbang mengikuti teman-temannya yang sekolah dulu untuk membuat obat atau membuat vaksin terlebih dahulu tanpa membantu masyarakat yang dia dicap bahkan tidak menjadi dokter karena membantu masyarakat tersebut. Atau sederhananya para pemikir-pemikir yang dia atau yang ketiga itu bagaimana para pemikir-pemikir ini coba bertanya, coba dia mengkritisi terhadap status quo atau status yang ada sekarang dengan penafsiran dia dan analisis dia terhadap status quo yang ada, yang pada intinya dia bertanya. Nah, dari hal tersebut kita coba kembali kepada gagasan dasar yang coba saya gagas di awal, yaitu peradaban ilmu tersebut, di mana mencari peradaban ilmu yang dia tidak hanya saintifik, yang tidak hanya bermoralis, tetapi juga dia membawa semangat kritisisme dan jiwa kritis yang mampu bertanya dan merefleksikan diri sendiri, baik itu materi atau yang terlihat ataupun non materi yang tidak terlihat atau metafisika. Nah, terkhusus mencari sebab-sebab, khususnya mencari sebab-sebab terjadinya fenomena atau peristiwa yang mengapa peradaban ilmu ini tidak terjadi. Nah, dari situlah kita coba bertanya dan membangun peradaban ilmu tersebut, yang nantinya itu seperti apa yang dikatakan Ulil dalam esainya di buku yang kita bahas pada saat ini, yaitu esainya yang berjudul Perlunya Beragama yang Intelek, di mana dalam esainya dia membahas bagaimana etika intelektual seorang Chandra atau Nurholisman. Nah, dari sosoknya itu diambil semangat etika intelektualnya untuk memberikan satu dampak ke masyarakat. Nah, tapi yang perlu ditanya itu adalah bagaimana membangun etika intelektual dengan tidak berdasarkan tokoh, tapi kepada seluruh masyarakat untuk memahami etika intelektual, sehingga nantinya gagasan besar yang saya gagas di awal terkait peradaban ilmu bisa dijalankan bersama dengan masyarakat yang paham akan etika intelektual, yang nantinya keduanya akan saling berkesinambungan.
Itu saja resensi untuk buku yang kita bahas pada saat ini. Nah, untuk daftar referensi atau daftar bahan bacaan, nah sekiranya nanti bisa dibaca oleh para penonton atau para pembaca tulisan saya, jadi bisa dipelajari lebih lanjut atau bisa dikritisi. Yaitu pertama saya memakai tentunya buku ini. Yang kedua, buku ini yang di sana dia membahas kalkulor dengan verifikasinya atau dengan mazhab lingkungan bina dengan positivisme logisnya, atau dengan dan buku ini di balik investigasi Tempo yang dia membahas bagaimana peristiwa kenapa dokter bisa disuap oleh perusahaan farmasi, sebab-sebab kenapa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah bukunya Sindunata yang mengulas tentang teori kritisnya Marshall Frankfurt. Nah, dan ada satu lagi esainya Gunawan Muhammad yang dipresentasikan pada Hari Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia yang judulnya Sains dan Beberapa Masalahnya. Nah, itulah daftar pustaka dari gagasan yang saya ambil dan beberapa mengkritik buku dari dua gagasan besar yaitu agama yang ekstrim. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.